Perkenalkan Pak, nama saya Istiono dari Kabupaten Purworejo. Ada beberapa hal yang nanti ingin saya tanyakan Pak. Sebelumnya terima kasih untuk pembelajaran selama 2 hari terakhir ini ya Pak ya. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan dapat kami terapkan Pak. Amin. Sebenarnya yang tadinya mau saya tanyakan beberapa hal sudah terjawab semalam, ada yang idem pertanyaannya, terus ada yang sudah terjawab di lapangan dengan praktek juga Pak. Tapi ada beberapa hal yang masih belum jelas itu untuk bagi saya dan mungkin nanti untuk rekan-rekan yang lain bisa menambah ilmu juga. Yang pertama untuk integrated farming, insya Allah dan mudah-mudahan saya bisa memahami dan dapat menerapkan Pak dan rekan-rekan semua. Terus yang misi lain yang saya mengikuti pelatihan di sini kan terutama untuk yang komoditas tanaman kakao yang kemarin sempat saya utarakan kepada jenengan, perihal untuk tanaman kakao dengan basic yang organik dan sehat, itu mulai dari pemupukan, perawatan sampai nanti di masa panennya, seperti itu Pak. Mohon pencerahan dan arahan dari Bapak untuk khususnya komoditas kakao ini, karena saya ada tantangan untuk penanaman kakao di wilayah Jawa di Kabupaten Purworejo yang notabene bukan wilayah untuk tanaman kakao Pak. Ketinggian berapa Mas? Minta ya, maaf, ketinggiannya? Kalau untuk ketinggian kurang paham ya saya Pak sebenarnya Pak. Tapi 200, untuk kecamatan 300. Bruno itu agak lumayan tinggi Pak. Baik. Tapi belum terlalu di gunungnya karena masih di kecamatan. Terus di samping itu kan saya nanti minta pencerahan untuk yang untuk organik itu di pupuk organiknya untuk masa vegetatif, generatif, terus ya walaupun kemarin sudah sempat diutarakan untuk tanaman yang lain mungkin agak sama juga toh Pak, tapi saya lebih minta perincian untuk komoditas tanaman kakao ini dan juga untuk penanggulangan penyakit, termasuk seperti untuk nanti pasca yang sudah saya pelajari di Google dan YouTube dan bertanya dengan petani yang lain itu, terkadang masa pembuahan ada yang rontok dan ada serangan penyakit, itu penanggulangannya seperti apa dan pesnap apa yang cocok, seperti itu Pak. Terus ada yang sedikit melenceng nanti Pak pertanyaannya kemarin yang berhubungan dengan jerami Pak, mohon maaf. Baik. Karena setahu saya kemarin belum dijelaskan oleh jenengan, ada pertanyaan yang bagaimana supaya sapi mau makan jerami, itu kemarin kan sepertinya belum terlalu diperjelas, karena saya kedepannya juga insya Allah karena juga menggarap sawah pengen pelihara sapi juga, seperti itu Pak. Ya, sepertinya itu aja Pak, demikian terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bapak Ibu, kalau tanaman yang kita produksi adalah kakao, ini keren loh. Masnya orang Indonesia yang ngirim orang Perancis loh Bapak Ibu. Ini salah. Yang ingin pelatihan orang Perancis, yang dikirim orang Indonesia. Mata-mata. Gimana Pak? Gini Bapak Ibu, kita tetap akan melakukan trading dunia. Dan coklat, sebenarnya bukan hanya coklat, kopi, rempah. Ini akan ekspor. Sekarang yang paling gila di rempah Bapak Ibu, kunyit. Kunyit yang biasanya cuma harga 800, 1000, sekarang sudah tembus di 3000 sampai 6000 Bapak Ibu. Tahu kencur? Kencur itu sudah tembus di harga 60.000 di pasar, karena tidak ada yang mau produksi lagi. Dan permintaan ekspor untuk kunyit itu sehari itu 1 kontainer kering Bapak Ibu. Jadi 1 bulan itu butuh sekitar 1000 ton. Kemarin eksportirnya ikut pelatihan kita yang di Banyuwangi. Jadi minta maaf, dunia betul-betul sedang krisis.
Yang banyak diminta orang adalah produk-produk ini, rempah, kopi, kakao. Kakao kemarin tempat tembus sampai 140 walaupun sudah turun lagi di 90 hari ini. Tapi itu masih stabil dengan harga yang cukup tinggi. Kenapa kok begitu? Kakao ini 1 tahun sudah buah. Kakao itu 1 tahun sudah bisa panen Bapak Ibu. Nah, tinggal apa yang harus kita lakukan? Karena kakao diambil apanya? Buahnya. Buahnya ada biji, ada buah, terus dalamnya ada biji. Betul. Penyakit terbanyak kakao adalah ini tidak bisa dikupas. Karena kena namanya jamur. Obatnya jamur, kalau kemarin kita belajar ZPT, insek fungi pakai apa namanya? Lengkuas. Saya minta tolong jangan pakai lengkuas murni Bapak Ibu. Lengkuas dan kunyit. Lengkuas itu membakar, kunyit menginginkan. Itu kombinasi. Besok kalau Bapak Ibu di herbal ada antagonis namanya. Jadi di herbal itu ada antagonis. Ada yang berlawanan tapi ada yang saling support. Nah, karena itu kalau tunggal, kemarin Bapak Ibu membuat kuteja kan? Kuteja itu tunggal atau digabung? Tunggal. Kunyit dan jahe musuhan. Kunyit dan temulawak ketika dicampur jadi racun. Jadi kalau ada orang yang ngawur ya, mengawurisasi gitu ya. 3-tiganya dijadikan satu sekaligus, bukan ngobati, membunuh. Pasti diare ternak itu. Karena itu tidak boleh dicampur, tapi harus tunggal. Kalau tunggal tolong ikuti tunggal gitu ya, jangan dilawan. Itu sudah riset Bapak Ibu, itu bukan ngawur, itu riset itu Bapak Ibu. Nanti setelah 14 hari, baru boleh digabung. Setelah dia terpecah, baru boleh digabung. Tapi kalau dia masih tunggal, dicampurkan jadi satu, pasti terjadi ada yang kalah, ada yang menang. Bahkan menjadi racun. Kunyit itu kalau Bapak Ibu kepingin kurus, ada enggak yang kepingin kurus? Caranya satu, masak kunyit hari ini diminum 2 hari lagi. Pasti diare. Pasti diare. Dan itu lama ngobatinya. Karena dia jadi racun, toksik. Nah karena itu ketika nyemprot untuk obat jamur Bapak Ibu ada 2, lengkuas dan kunyit. Ya boleh dibuat kayak itu Pak, dibuat kayak kuteja. Kayak kuteja sendiri-sendiri kemudian dicampurkan. Nah tujuannya adalah ketika ini dicampurkan begini Bapak Ibu, maka ini membakar, lengkuas itu membakar. Pernah diolesi lengkuas? Apa yang terjadi kalau kulit kita kena lengkuas? Panas merah, betul enggak? Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit eksim, tahu sakit eksim ya? Gatal-gatal yang kulitnya sampai putih itu, dikasih lengkuas, dia akan terbakar. Terbakar jadi merah kemudian berair. Setelah merah berair harus didinginkan. Kalau itu bukan dengan kunyit, karena dia butuh untuk antibiotik tingkat tinggi, pakainya kunyit putih. Jadi didinginkannya pakai kunyit putih, kering. Diulangi lagi, nanti akhirnya kulit tebelnya akan lama-lama akan habis. 3-4 kali periode akan terkelupas. Jadi di pengobatan herbal Bapak Ibu kita memang harus tahu spesifik bahan. Supaya tidak terjadi antagonis. Nah jamur itu obatnya 2 ini, wajib. Pada waktu kapan? Pada waktu setelah dia jadi bakal buah. Semprot terus menerus. Kemudian yang kedua, serangga. Di sini ada kayak trip Bapak Ibu, tapi itu akhirnya membuat pertumbuhan tidak bisa maksimal. Lawannya apa? Semut. Semut hitam. Bagaimana carinya? Cari semut dulu. Bagaimana cari semut yang paling gampang? Ambil tulang, jangan gula. Tulang Bapak Ibu. Tulang dikasih gula. Terus akhirnya gurih dan manis kan? Semut ngumpul di situ. Ketika semut ngumpul di situ, taruh di bawahnya pohonnya. Ini pohonnya taruh di sini supaya dia bersarang di sini.
Supaya apa kita harus kasih semut di sini? Semut inilah yang akan memakan seluruh serangga-serangga negatif bagi tanaman coklat. Bapak Ibu tidak akan tahu di mana serangganya sembunyi, betul atau tidak? Tapi percayalah, semut tahu di mana dia berada. Itu kan sedang buat robot kecil. Itu simbiosis mutualisme. Jadi yang bisa kita lakukan, semut dipelihara, semprot rutin lengkuas sama kunyit. Tujuannya apa? Supaya tanaman sehat. Pupuknya pakai pupuk apa Bapak Ibu? Horti. Hortinya kalau kita kepengen buahnya sepanjang tahun, coklat ini adalah tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Jadi supaya buahnya sepanjang tahun berarti makannya harus per bulan. Harus diberi rutin. Supaya apa? Buahnya banyak. Nah kemudian yang ketiga, buahnya kepengen besar atau kecil kira-kira? Pasti kepengen besar. Kalau buah besar itu perlu namanya nutrisi. Nutrisi itu apa? Omega. Nutrisi itu omega Bapak Ibu. Omega itu paling gampang dari mana? Dari dipsi. Dipsi itu laut dalam. Jadi kalau untuk kakao supaya dia berbuah Bapak Ibu dan rutin harus dikasih nutrisi. Nutrisinya adalah omega. Omega itu adalah asam amino. Nutrisi terbagus untuk tanaman-tanaman perkebunan itu adalah dari perairan laut dalam. Yang kedalamannya minimal 300 sampai 1000 di bawah permukaan laut. Pertanyaannya kan satu. Siapa yang mau menyelam sampai 1000 meter? Betul atau tidak? Caranya adalah berarti kita harus cari, kalau beli ke pasar Bapak Ibu, carilah ikan-ikan yang hidupnya di perairan laut dalam. Yang paling bagus, bukan Pak, kerapu itu permukaan. Yang paling bagus itu tuna. Ikan tuna. Nah, yang kita ambil sebenarnya dari laut itu apa? Alga dari laut air dalam. Jadi kita ngambil tuna itu Bapak Ibu kita akan dapatkan itu. Ya kalau syukur-syukur dapat ikan paus itu. Biasa banyak. Isi perutnya dibuang-buang itu. Isi perutnya saja. Bukan dagingnya Bapak Ibu. Dulu orang berkata minyak ikan itu adalah dari ikan paus, ikan hiu, dengan alasan mengandung omega. Setelah dilakukan riset sungguhan, ternyata yang mengandung omega itu cuma isi perutnya. Minyaknya tidak mengandung omega. Jadi karena itu ini jadi ralat internasional Bapak Ibu. Jadi kita perlu omega yang dari laut dalam itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Karena itu kalau buat nutrisi ini 20%, air kelapa 80%, dosisnya cuma 50 mili per 15 liter. Tolong disemprotkan rutin, syukur-syukur tiap bulan 1 kali. Nah, terus yang paling penting lagi untuk tanaman kakao Bapak Ibu, budidayanya. Kalau budidaya kita dari biji, itu ada rekayasa, ada kemungkinan karena terjadi perkawinan silang. Maka ada kembali ke induk bapak atau ke ibu. Karena itu kita ngembangkan, kalau untuk kakao ini saat ini kita dengan cara stek. Stek itu dipotong, ditancap. Kalau Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya, inkubator pertanian. Inkubator pertanian itu Bapak Ibu itu adalah mesin uang yang luar biasa. Mesin uang luar biasa itu artinya begini, tanaman-tanaman yang bisa dicangkok atau berkambium tinggi itu bisa di stek. Contoh kopi, jeruk, jambu. Itu adalah tanaman-tanaman yang bisa dipotong, ditancap dan dia bisa tumbuh. Dan hasilnya satu, berbuah pasti di bawah umur 1 tahun. Tujuannya apa Bapak Ibu? Itu adalah kalau boleh saya katakan ilmu penggandaan uang. Tapi tolong diingat ya, dangahan itu ada yang naik, ada yang menyamping, betul atau tidak?
daun naik ini adalah tidak akan pernah berbuah. Kalau ini berbuah, lama waktunya. Tapi carilah dahan yang menyamping, yang turun. Yang disebut dahan buah. Sama. Bapak ada orang kalkulasi, Pak saya beli bibit tempel atau sambung pucuk. Tapi yang diambil pucuk yang ini, ya sampai 7 tahun ya baru berbuah. Lah harusnya yang berbuah itu yang memang cabang buah. Nah besok Bapak Ibu atau nanti ya setelah selesai acara Bapak Ibu bisa tanya ke staf kami yang bagian di pembibitan. Jadi inkubatornya itu buatnya kayak apa gitu ya. Jadi ini keluarnya nanti namanya stem. Stem itu akar yang dari stek Bapak Ibu. Coba bayangkan, seandainya Bapak Ibu mau tanam jeruk nih, beli saja satu buah yang sudah berbuah. Satu tanaman yang sudah berbuah supaya tahu rasanya kayak apa. Karena minta maaf, banyak juga tukang bibit yang tukang bohong Bapak Ibu. Betul atau tidak? Jadi kalau saya nyajarkan, beli satu saja yang sudah berbuah. Begitu sudah berbuah, tahu rasanya, betul-betul benar rasanya seperti yang Bapak Ibu harapkan, baru kembangkan. Kalau beli benih belum berbuah, ceritanya tukang buah, jangan dipercaya. Sudah tunggu 3 tahun, 4 tahun, begitu buah mengecewakan. Nah, karena itulah kita juga jangan jadi pembohong Bapak Ibu. Caranya supaya tidak jadi pembohong, tahu buahnya baru dikembangkan. Cara mengembangkannya bagaimana? Satu buah pohon Bapak Ibu, itu bisa jadi ratusan. Setiap 3 bulan sekali jadi ratusan. Kan tinggal multiplikasi, paham maksud saya? Saya ini orang pelit kalau dalam pembibitan Bapak Ibu. Saya tanam semua itu paling banyak beli 2 gitu saja. Tapi dari 2 ini bisa jadi ribuan. Kenapa kok begitu? Kita harus perhitungan dong. Kita harus kenal namanya BEP. Balik modal. Beli satu pot yang sudah berbuah anggap aja harga 50.000 untuk jeruk, betul ya? 50.000. Kalau saya berhasil mengembangkan 1 jadi 2 di sini, balik modal atau belum berarti dia? Kan sudah balik modal kan? Nah, kalau jadi 4 sudah untung yang 3. Nah, kalau 4 sudah berbuah semuanya sudah jadi ratusan Bapak Ibu. Nah, belajarnya bagaimana? Ini adalah proses untuk pelipat gandaan. Luar negeri semua gunakan cara ini. Contoh di Indonesia, ada orang tanam mangga atau apokat, kemarin Bapak sampaikan ya. Tanam apokat aja sampai tinggi-tinggi. Kenapa kok sampai tinggi-tinggi? Karena beli benihnya mahal. Kemarin ini beli benih aja sudah 2 meter. Mau berbuah berapa meter? Paham maksud saya? Kalau kita sudah bisa membuat benih sendiri Bapak Ibu, tinggi itu maksimal 2 meter. Begitu pohonnya sudah terlanjur terlalu besar, akarnya sudah terlalu kemana-mana, cabut, ganti lagi dengan yang baru. Karena apa? Benihnya gratis. Gratis atau beli benihnya? Jadi 1 kembangkan jadi 10 aja. Sebelum dia kita afkir, kita buatkan dulu di polybag dulu. Begitu masuk polybag, masuk ke sini 1 tahun panen lagi. Jadi tidak pernah berhenti. Kalau sudah pinter sekali Bapak Ibu tanam apokat itu cuma jarak 1,5 meter persegi. 1,5 meter persegi tanamannya seberapa? Segini. Sudah berbuah. Bagaimana caranya? Gampang, banyak cara. Bisa setek, bisa cangkok, bisa sambung dan sebagainya. Tapi kita harus prepare dulu. Jadi lahannya sempit. Ayo kita hitung sama-sama. Seandainya saya tanam buah Bapak Ibu apokat deh. Jarak tanam 1,5 persegi. Berarti 1 hektar isi berapa? Anggap aja 70 ya kali 70. Ketemu berapa tanaman berarti Bapak Ibu? Betul enggak tanamannya segini?
Iya betul enggak? 5 kali 5 800, betul kan Pak? Enggak toh Pak? Anggap aja kalau 1,5 ke sini 70, ke sini 70 kan Pak? Betul enggak kira-kira? Berarti ketemu anggap aja 4.000 kan? Sudah? 4.400 ya? Oke, 4.400. Cara ngitung gini aja. Enggak usah buah banyak-banyak. Satu pohon buah cuma 3 kilo saja. Berarti ketemu berapa panenan? Saya mau tanya, kalau tanaman segini bisa bagus atau jelek? Yang jelek dipotong, betul enggak? Sisa yang bagus-bagus semua. Bungkusnya mahal atau murah kalau segini? Murah. Ketemu 12 Pak, harga apokat hari ini dari petani 30.000 Pak. Sudah ketemu berapa? Setahun 3 kali. Betul atau betul? Tapi tahu dulu konsepnya. Bibitnya buat, pupuknya buat, panennya buat sendiri, ngatur sendiri. Kalau sudah dibuat begini, sudah pinter buat KCL Bapak Ibu. Nyemprotnya buahnya diganti. Satu baris buah bulan ini, satu baris bulan ini, minggu ke ini. Jadi setiap hari ada yang panen buah ini. Tapi jangan sekarang belajarnya ya. Praktek dulu. Nanti kalau enggak tahu tanya. Luar negeri pakai jalan ini semua. Bukan hanya apokat, jeruk, belimbing, dan lain sebagainya. Dibuat konsep seperti ini. Pohonnya kecil-kecil, paling besar segini. Tinggi paling tinggi 1,5 meter, maksimal mentok 2 meter. Jadi buahnya itu semampai semua. Semua pasti grade A. Semua sama. Kalau dengar ini Bapak Ibu, ini sudah levelnya harusnya petani milenial ini loh, levelnya nanti sini. Betul atau tidak kira-kira? Pak, saya kepengen buahnya banyak terus jadi infus dong. Pakai drip irigasi atau pakai cara apa supaya nutrisi bukan lagi 1 bulan. Efektif. Irigasi tetes atau pakai macam-macam boleh lah. Silahkan berkreasi. Intinya cuma satu. Manusia aja makan, Bapak Ibu kenapa enggak makan seminggu sekali aja? Sebentar saya tanya, kenapa kita enggak makan sehari sekali saja deh? Tanaman pun sebenarnya sama Bapak Ibu. Harusnya makan sehari 2 kali. Itu kalau sudah ke modern. Ya saya enggak harus Bapak Ibu sampai ke sana duluan. Dasarnya sekolah dulu pinter, nanti anak-anaknya Bapak Ibu bisa ngalahkan. Harusnya Pak Bayu itu salah, harusnya ngasih makan itu sehari 10 kali. Nah itu bukan saya yang ngomong gitu loh. Nanti anak-anaknya Bapak Ibu kan sudah merasa hebat nanti. Betul atau tidak kira-kira? Makanan itu diberikan, nutrisi itu diberikan setiap saat. Kapan sih jamnya makannya tanaman? Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nyerap, terus nyerap. Malam hari diolah, dikembangkan. Pagi nyerap, malam hari diolah, dikembangkan. Karena apa? Dapurnya daun itu cuma pada waktu sinar matahari ada. Kalau tidak ada sinar matahari tidak bisa meroses. Apinya mati. Kalau anak-anaknya nanti pinter, dikasih api buatan. Dikasih lampu UV. Yang dibutuhkan untuk membakar kan ultraviolet. Supaya tanaman itu makannya lebih lama. Hasilnya apa? Pasti buahnya lebih besar. Wong makanannya, coba bayangkan Bapak Ibu. Makanannya banyak, prosesnya lama. Jadi lebih cepat sih, lebih besar. Nah sebenarnya kita itu tidak kalah hebat. Cuman kurang teknologinya sedikit aja. Cuman itu saja yang kurang. Karena itu kenapa saya ngotot Bapak Ibu mulai dari 33, 300, 1005. Kalau ini dijalankan, ini dekat rumah enggak kira-kira kalau cuma segini? Ini laboratorium. Dan kalau keluarnya laboratorium, berarti keluarnya ilmuwan. Orang-orang hebat. Bedanya dengan pertanian tradisional di mana Bapak Ibu?
punya tanah 1000 meter, sama-sama 1000 meter. Habis ditraktor, habis ditanam, lupakan, betul atau tidak? Ditinggal kerja yang lainnya. Nanti waktunya mupuk baru didatangi, betul atau tidak? Nanti waktunya mupuk selesai datang, tinggal lagi. Seolah-olah tanaman itu cuma jadi nomor 2. Karena itu dia kalau diduakan itu dia sakit hati juga ini. Betul atau tidak kira-kira? Tapi kalau tanaman diputeri terus tiap hari intensif dilakukan, pasti ini akan berkembang. Tanamannya bagus, tanahnya bagus, orangnya juga tambah pintar. Nah, budaya ini yang harus kita rubah. Setuju ya? Bisa jelas kira-kira? Apalagi yang kurang tadi jerami ya? Bapak Ibu saya minta maaf, sapi, kambing itu senengannya 2 rasa. Yang pertama rasa manis dan yang kedua rasa asin. Supaya jerami ini rasa manis, berarti dikasih apa? Kasih gula. Kalau tidak ada tetes tebu pakai apa? Kecap. 1 liter untuk 100 liter. Aroma kecap, aroma saja. Terus supaya enak dikasih apa? Garam. Jadi 1 truk Bapak Ibu kalau cara saya, 1 truk itu saya kasih kurang lebih 25 kilo garam. 1 truk itu sekitar 7 ton lah. Itu saya kasih 25 kilo garam ditabur per jarak 20 cm saya taburi garam. 20 cm saya taburi garam. Nanti kan terfermentasi. Fermentasi ini kan sudah baunya sudah wangi kayak tape, betul ya? Tapi ada aroma wangi, begitu dimakan rasanya asin. Sapi pasti doyan. Jadi kalau dulu zamannya Pak Harto kacamatanya diganti hijau itu enggak lah. Enggak. Jadi yang membuat ternak suka itu aroma manis dan rasa gurih, asin. Kalau ayam seneng yang warna kuning atau merah. Karena itu kalau ada ayam luka 1 Bapak Ibu pasti dikejar oleh yang lain, betul atau tidak? Karena ada darahnya. Warnanya merah. Kenapa tempat makan, tempat minum yang dijual cuma 2 warna? Karena itulah yang menarik warna bagi ayam. Tempat makan warnanya apa? Tempat minum warnanya apa? Sudah. Itulah ayam. Nah, Bapak Ibu besok harusnya begitu ya, ngerti bahasa ayam, ngerti cara pandang ayam. Ayo, sini lagi.